Oke, sudah dimulai. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Alhamdulillah, siang hari ini kita ketemu kembali secara daring di pertemuan 13. Nah, kita masih bahas lanjutan yang kemarin. Kemarin kita buat database TXT file. Hari ini kita menggunakan database Access. Untuk slide, materi, dan tugasnya sudah saya postkan di kampus. Bisa kalian cek, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, saya lanjutkan. Ketika saya sedang mempresentasikan, kalau ada yang mau bertanya langsung aja tanya ya. Oke, diawali dari pendahuluan. Hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi yang terhubung dengan database Access. Nah, database Access ini merupakan salah satu produk dari Microsoft Office. Karena Office sendiri banyak, ada Word, ada Excel. Nah, ini salah satunya ada Access. Nah, database Access ini kalau kita lihat nanti kita buat di datanya di Access itu berupa tabel dan kolom. Berbeda dengan TXT file yang kemarin masih kosongan. Jadi di TXT file kita buat dulu mana kolom, mana baris. Nah, kalau di Access ini sudah ada. Nah, kesamaannya dengan TXT file ini standalone. Jadi database harus ada exe-nya ataupun exe harus ada database di dalam satu folder. Nah, ini tampilan database aksesnya. Kalau saya buka akses ketikkan. Nah, ini ada namanya akses apps. Nah, saya klik, saya open aksesnya. Terlihat tidak aksesnya ini udah terbuka? Terlihat, Pak. Nah, diawali dari blank database. Nah, di sini nanti akan kita buat database success. Sebelum kita buat terlebih dahulu project di Visual Studio. Oke, nah ini diawali dari ini juga sebagai repository data. Nah, kita buat project login form sama seperti yang kali kemarin, yaitu menggunakan Visual Studio. Oke, saya buat project Visual Studio-nya. Saya buat new project. Ada yang masuk bentar. Oke, saya lanjutkan. Pertemuan 13. Oke, kemudian saya simpan terlebih dahulu alamatnya. Saya simpan di My Document, Visual Studio 2008, Project, klik kanan, buat folder, pertemuan 13. Select folder, simpan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya saya buat tambahkan add new item login form. Nah, add, maka ada login form di sini ditambahkan. Selanjutnya kita set startup ketika aplikasi ini dijalankan. Nah, login form ini akan muncul duluan, yaitu di startup form, dipilih login form. Simpan. Nah, kita set login formnya supaya center screen. Nah, ini kalau kita jalankan, maka login form terlebih dahulu yang akan muncul. Nah, ini nanti akan kita hubungkan dengan database success. Ketika user mengisikan nama misalkan siang, passwordnya siang, oke,
Ada tidak di dalam database? Kalau ada berhasil, kalau tidak akan muncul gagal. Nah, kita sekarang buat database aksesnya. Nah, sini ada open folder ini untuk menyimpan database aksesnya di mana. Kita pilih, kemudian kita arahkan sama seperti yang ada di txt file, yaitu di folder bin debug, dibuka projectnya. Nah, di sini kita isikan. Dan dipilih di sini aksesnya 2002-2003, formatnya MDB. Kalau yang baru 2007-2016 .accdb. Nah, ini sama aja semuanya, cuman saya format yang lebih cepat aja, yang lama bisa cepat. Namanya database 1.mdb. Oke. Nah, baru create dipilih. Nah, dia akan membuat satu tabel. Tabelnya masih kosong. Nah, di sini dipilih, klik kanan design view. Nah, ini kita isikan nama tabelnya, tabel underscore login. Oke. Bentar, ada yang masuk kayaknya. Oke, sudah. Nah, di sini pertama ada kolom ID berupa atau nomor. Ini default ada, mau dipakai ataupun tidak masalah. Nah, ini fungsinya nanti ketika ada data akan bertambah nilainya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dibiarkan saja. Selanjutnya kita buat kolom yang kedua username. Nah, berupa short text, otomatis defaultnya short text berupa tulisan. Kemudian kolom yang ketiga password. Dan perlu diingat di sini untuk besar kecil hurufnya jangan sampai salah ketika kita memasukkan ke dalam source code di Visual Basic. Nah, ini kalau sudah kita simpan atau kita klik X, kemudian simpan save. Nah, tabel login kalau kita double klik atau klik kanan open, ada kolom ID, username sama password. Baru kita isikan datanya. Misalkan data pertama siang, username-nya otomatis ID-nya dituliskan angka 1. Passwordnya juga siang. Kalau kita isikan data yang kedua, halo, nah, otomatis ID-nya nambah 2 karena dia auto number. Passwordnya Luha. Nah, ini ada dua data, contohnya dua data ini. Oke, kalau sudah kita bisa tutup ataupun di open, terserah. Kita tutup aja dulu. Up. Nah, kita lihat nih di foldernya yang tadi kita buat. Nah, ada project pertemuan 13, di bin. Pastikan database-nya sama exe-nya ada dalam satu folder seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan mengcoding. Nah, di sini kita sudah buat form login form. Nah, kemudian kita buat juga database-nya, diakses dan satukan dalam satu folder karena dia sifatnya standalone, sama seperti text file. Nah, minggu depan nanti kita belajar SQL. Nah, itu bisa ditaruh di mana aja. Database SQL-nya di server, aplikasinya di luar, asal terhubung satu jaringan, bisa berkomunikasi, bisa terhubung. Kalau akses ataupun txt file itu tidak bisa. Kemudian kita buat kolomnya, contohnya user dan password. Kalau saya tadi username dan password. Kemudian kita isikan datanya, contohnya ada dua data. Nah, selanjutnya kita mulai mengcoding untuk aplikasi di Visual Basic. Contohnya login form yang akan terhubung dengan database access. Nah, di sini tombol cancel, me close, tombol login form load-nya kita isikan connection string. Connection string itu berupa menggunakan driver Microsoft SOLEDB, yaitu driver yang ada di Microsoft Office yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan salah satunya produknya Office, yaitu Access dengan aplikasi yang akan kita buat. Nah, di sini saya klik cancel. Nah, saya rubah Microsoft jadi application exit. Sama aja sih, tuh keluar-keluar juga.
kemudian tombol OK-nya, tombol form load-nya, event, load, double klik. Nah, ini form load, nah disikan constring str. Nah, str ini berupa variabel yang baru yang akan kita isikan. Nah, karena defaultnya ini belum kita buat inisialisasi, biasanya kita buat inisialisasinya yaitu berupa dim str as string. Seperti ini. Nah, ini kalau dim dipakai hanya di login form saja, yaitu di form ini saja. Oke. Biar bisa dipakai juga di form ini kita bawa dalam bentuk public. Nah, kita buat modul, klik kanan, add, modul, namanya modul 1. Kita bisa rename terserah. Ini default namanya modul 1, add. Nah, kita pindahkan di sini. Kita buat public str as string. Nah, yang tadi kita hapus. Jadi, biar dipakai bareng-bareng variabel tersebut. Nah, ini kita isikan yaitu provider Microsoft titik ac oleh db titik 12.0. Kemudian titik koma baru alamat Microsoft Access-nya yaitu data source sama dengan, nah ini alamatnya di mana. Ini kita buat alamat path. Kemudian kita isikan alamatnya tadi, nama filenya database 1.mdb. Nah, saya rename aja, takut salah ketik. Titik mdb. Nah, alamat path sama yaitu alamat path yang di sini. Nah, kita buat secara otomatis. Kita taruh di modul biar bisa dipakai bareng-bareng juga. Public alamat path as string sama dengan kita isi dari my computer file system current directory. Nah, biasanya current directory ngambilnya itu dari sini langsung. Nah, ini cuma kita tambahin slash lagi untuk nama database-nya. Jadi di sini tambah slash. Nah, selanjutnya baru kita mengcoding OK button. Jadi kalau diklik OK, nah ini saya disable. Nanti akan mengecek pertama membaca isi database access, kemudian membandingkan menggunakan statement if. Statement if-nya untuk user di dalam textbox ini sama tidak username yang ada di dalam database, dan password textbox ini sama tidak dengan password yang ada di dalam database. Kalau sama berhasil, kalau tidak sama gagal. Oke. Jadi logiknya di sini kita pertama baca terhubung dulu dengan database-nya. Kemudian kita baca. Nah, di sini kita menggunakan namanya CNN OLEDB connection. Nah, kita buat dulu variabelnya public CNN OLEDB as new OLEDB connection. Kemudian kita buat komen public cmd OLEDB as new OLEDB comment. Dan yang terakhir baru kita baca isi database-nya public rdr OLEDB as OLEDB. Ada OLEDB sebenarnya banyak selain OLEDB. Ada ODBC, ada SQL, client type banyak. Nah, salah satunya kita pakai OLEDB. Data reader. Oke.
Nah, tiga parameter ini kita gunakan. Pertama untuk koneksi, kedua untuk komen itu berupa query, dan yang terakhir ini kita membuat reader untuk membaca isi di dalamnya. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan. Pertama untuk koneksinya, CNN oleh DB connection string berisi dari str. Nah, connection stringnya dari ini provider microsoft.ac.odb titik 12 titik 0, kemudian alamat databasenya .mdb. Kemudian CNN connectionnya kita open, kita buka, seleknya seperti membuka akses. Nah, selanjutnya baru kita komen cmd oleh db comment text. Nah, comment text ini berupa query. Nah, query-nya menggunakan select. Kita ingin membaca isi dalam database. Select bintang from, kemudian kurung penutup nama tabelnya yaitu tabel underscore login. Perlu diperhatikan untuk nama tabelnya, misalkan ada huruf besar, huruf kecil, jangan salah, sesuai dengan namanya. Nanti kalau misalkan salah ya mistype, itu gagal untuk berkomunikasi. Kalau sudah, baru kita isikan cmd oleh db-nya, kemudian connectionnya ngambil dari CNN. Kemudian setelah itu cmd oleh db-nya kita isikan comment type, comment trace, baru setelah itu RDR. Nah, read-nya itu ngambil dari cmd execute reader. Nah, RDR oleh ed, bentar, saya ketik kali ya. RDR iya oleh db. Nah, kalau kita cek thread-nya, nah seperti ini. Kalau kita select, kita connection string, kemudian open, kemudian comment tag yaitu select, kemudian koneksi sama RDR oleh db-nya kita execute reader. Ini nggak usah nih, lupa saya. Ininya nggak usah. Kemudian if RDR oleh db read, misalkan ada datanya true, maka akan dilakukan perulangan. Kalau tidak ada else, nah di sini muncul pesan tidak ada data atau datanya masih kosong. Kemudian kita close. Kemudian baru kita close juga untuk yang koneksinya. Ini menggunakan try catch handling error. Kalau ada yang error, muncul pesannya msbox show ex to string. Lanjut, kalau misalkan ada data, baru kita melakukan proses scanning atau membaca data. Misalkan banyak yang kita nggak tahu datanya banyak atau sedikit, jadi kita melakukan perulangan do loop menggunakan until RDR-nya read sama dengan false sampai datanya habis. Begitu banyak atau sedikit, nanti akan dibaca satu per satu.
baris per baris. Nah, di sini baru kita buat username, ngebaca data kolom username. Nah, ini juga sama untuk penulisan nama kolomnya, jangan sampai lupa huruf besar kecilnya, uppercase atau lowercase-nya. Kalau misalkan beda nanti akan error. Seolah-olah dia nggak ada, oh ini nggak ada ini kolom namanya ini. Tadi saya buat namanya username, U-nya besar, dan password, P-nya besar. Nah, ini juga sama, kita buat variabelnya biar dipakai bareng-bareng. Saya taruh di modul public string, dan yang kedua yaitu password string. Nah, selanjutnya baru kita buat statement if. Statement if dari si user atau pengguna ketika kita menjalankan aplikasi akan mengisikan textbooknya username. Nanti akan dibandingkan dengan username yang ada di dalam database dan mengisikan password textbook ini akan sama dengan password yang ada dalam database. Kalau semuanya sama berhasil, kalau beda salah satu akan gagal. Kita buat if username textbook titik text sama dengan username yang ada dalam database and dan password yang textbook sama dengan password yang ada di dalam database. Nah, ini muncul pesan message box show berhasil. Nah, di sini biar berhasil, kemudian kita tutup exit do. Menutup perulangan. Kita tutup juga untuk RDR close. Jadi harus ditutup antara open sama close, itu harus ditutup. Kemudian, nah biar misalkan berhasil atau tidaknya kita taruh di bawah. Ini kita buat namanya flag. Nah, kita buat flag itu database masuk. Nah, sama dengan true. Nah, di sini if database masuk sama dengan true, maka akan muncul pesan berhasil. Else ini gagal. Nah, ini kita define variabelnya berarti berupa boolean. Kita buat juga di sini public as boolean. Nah, ini defaultnya di sini false karena kita belum tahu berhasil apa tidak. Kita buat false. Nah, udah kita coba sekarang tes. Oke, ini jalan. Kita buat misalkan tadi asal saya isikan, oke, gagal. Nah, sesuai yang ada di database, saya tadi buat antara ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi saya buat di dalam database, contohnya siang, passwordnya juga siang. Oke, berhasil. Jadi sesuai dengan database berhasil, kalau tidak sesuai dengan database maka gagal. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Oke, Nanya tugas yang kemarin boleh, Pak? boleh silakan. Punya saya itu yang tugas minggu kemarin, itu loginnya sudah dibuat, Pak. Tapi pas dimasukkan password sama username-nya malah
balik lagi ke login from 1, Pak. Loginnya sudah dibuat, pasti masukin username sama passwordnya, balik lagi ke form 1. Login from 1, Maksudnya nggak berhasil gitu masukin user passwordnya atau terhubung dengan txt filenya atau seperti apa? Saya kan udah buat nih codingnya. Hmm. Nah, udah selesai, nggak bisa langsung ke from 1 keluar desain gitu, Pak. Jadi balik lagi ke codingnya, login from 1. Oh, oke, siap. Nanti saya jawab setelah selesai untuk pertemuan ini ya. Ditunggu ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama ditunggu ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan dulu. Nanti saya jawab pertanyaan Mbaknya setelah ini selesai semua. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini modulnya tadi. Nah, ini kalau berhasil nanti akan muncul ke form 1. Nah, di sini kita koneksikan banyak-banyak form. Salah satunya ke form yang lain yaitu form 1. Nah, di sini saya tutup, cancel. Kemudian kalau berhasil masuk ke form 1 ini. Nah, namanya tuh form 1. Jadi di sini klik OK. Nah, kalau berhasil sini me.hide kemudian form 1.show. Form satunya akan muncul seperti ini. Nah, kita set form satunya. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ininya form satunya center. Kemudian kita buat form satunya sama seperti yang di modul. Ada logout, ada close. Saya buat menu strip. Kemudian di sini kita tambahkan logout. Nanti akan masuk lagi ke mode login form kalau diklik logout. Dan yang kedua ini close akan menutup aplikasi. Ini juga control box-nya supaya dihilangkan. Nah, jadi nggak ada S-nya. Jadi kalau diklik ini close aplikasi exit. Kemudian tombol logout di sini me.close kemudian login form titik show. Nah, kalau setelah jalankan ini siang, passwordnya siang, oke, berhasil masuk ke form 1. Kalau logout, klik masuk lagi ke form login. Oke, berhasil masuk lagi ke form 1. Kalau close, maka aplikasi menutup. Nah, selanjutnya baru kita tambahkan ada username, ada password, combo box, text box, dan 3 button. Oke, yang pertama username, yang kedua password. Kemudian ada combo box, dan juga ada text box.
Kemudian ada 3 button. Button add, edit, dan delete. Nah, ketika muncul ini form 1, maka akan terisi data username di dalam combo box. Oke, berarti ini form load. Codingannya sama seperti yang ada di form login, klik OK, cuman perlu kita modif. Jadi form login, OK, ini saya kontrol copy semua, nanti pastenya di form load. Ini harus ada ini kita rubah. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Nah. Kemudian ini kita tambahkan di dalam combo box titik item titik add username. Nah, sebelumnya kan kita hapus, bersihkan dulu isinya. Combo box item clear. Nah, kalau kita jalankan, misalkan siang, passwordnya siang. Oke, berhasil muncul form 1. Nah, di sini akan terisi nih datanya siang dan halo. Nah, di sini juga nanti kita modif, kalau dipilih di combo box username-nya, nanti akan dimunculkan passwordnya apa. Kalau pilih siang halo, passwordnya apa, pilih siang, passwordnya apa, biar kelihatan isinya yang ada di dalam database akses. Ada yang masuk. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita menggunakan combo box, berarti inputannya. Jadi nanti akan dipilih, diklik combo box-nya, nanti akan muncul passwordnya. Nah, sini kita double klik combo box-nya atau menggunakan event select index change. Codingannya sama, perlu kita modif sedikit. Menggunakan statement if. Ini sama, ininya kita rubah. If combo box titik text sama dengan username. Nah, maka akan muncul di textbooknya titik text yaitu password. Setelah itu kita tutup RDR-nya dan exit to. Oke, saya jalankan sekarang. Oke, berhasil. Nah, di sini ada 2 data. Kalau siang, passwordnya siang. Kemudian, oh ini ada yang clear, bentar, belum kehapus. Ini clearnya belum kita hapus, kelupaan. Nah, udah kita jalankan. Siang, passwordnya siang. Oke, berhasil.
Di sini ada dua data, siang, passwordnya siang. Kalau halo, passwordnya aloha. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 button add, edit, delete. Nah, kalau add, diklik nanti button mengisikan ke dalam database access. Maka akan bertambah lagi datanya. Ups. Kalau edit, nanti akan merubah. Misalkan yang akan kita rubah passwordnya. Delete, nanti akan menghapus. Nah, untuk delete ini hati-hati, harus menggunakan query-nya itu where, kalau tidak akan terhapus semua datanya. Ini codingannya sama semua. Hanya yang membedakan yaitu query. Kalau add menggunakan insert into, edit-nya update, delete-nya delete. Oke, seperti apa? Oke, kita contohkan. Mana ya? Nah, pertama add. Ini sama seperti yang codingannya yang lain, tapi kita rubah remodif. Oke, dimana yang kita remodif yaitu pertama query-nya. Di sini bukan select ini untuk membaca data. Nah, kita menggunakan insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian di sini ada kurung buka masing-masing kolom, kemudian values, dan ini nilainya. Insert itu ingat ya untuk menambahkan data di dalam database access. Kemudian tadi ada 2 kolom username dan kolom password, baru kita isikan. Ini juga sama, huruf besar kecilnya harus diperhatikan. Kalau misalkan salah atau tidak sesuai maka akan error. Nah, value yang pertama nanti akan diisikan nama username-nya, kemudian nama juga password-nya. Nah, di sini untuk nama username-nya berasal dari combo box. Kemudian yang keduanya ini berasal dari text box. Kalau kita cek di slide-nya. Nah, ini untuk membaca data, kemudian untuk menampilkan passwordnya, combo box-nya di-select, dipilih. Ini untuk menambahkan data add. Oke. Nah, sini yang perlu kita rubah yaitu tidak ada namanya reader. Kita hapus readernya. Jadi yang pertama connection-nya sudah, kemudian comment type kita buat. Comment type, kemudian connection sudah, baru yang terakhir ini kita execute. Non query. Nah, kita buat pesan message box berhasil, menandakan berhasil ditambahkan datanya. Kalau tidak nanti akan muncul error di sini di try catch. Kemudian kalau sudah berhasil maka akan kita tutup. Yaitu kita tutup. Ini saya buat lagi di bawahnya. Post dan channel close. Oke, nah saya coba tambahkan. Siang, passwordnya siang. Oke, berhasil. Nah, sini ada 2 data, siang dan halo. Sekarang saya buat apa ya namanya ya, 1 2 3. Nah, misalkan passwordnya
sama 1 2 3. Kita add. Berhasil. Nah, kita cek nih logout. Di sini 1 2 3 1 2 3 berhasil. Nah, karena ada datanya masuk tuh 1 2 3. Itu untuk yang add. Kemudian untuk yang edit, nah edit sama seperti ini, cuman query yang berbeda. Button edit, ini saya kopikan. Yang membedakan yaitu query di sini menggunakan ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Yang membedakan query-nya kalau edit itu menggunakan update. Update nama tabel login, kemudian kita set. Nah, yang kita rubah nanti passwordnya sesuai dengan username-nya. Jadi set di sini kita pilih password, kita isikan nama passwordnya sesuai yang ada di dalam text box. Nah, kita tambahkan where, di mana isi dari username-nya ini sesuai yang ada di dalam combo box. Oke, kita jalankan. Satu dua tiga, 1 2 3. Oke, berhasil. Nah, kita rubah nih 1 2 3 1 2 3 menjadi 90 misalkan. Edit, berhasil. Nah, kita coba cek logout. 1 2 3 1 2 3 gagal karena sudah berubah. Nah, kalau kita ganti 90, oke, berhasil. Nah, itu untuk yang edit, sudah berubah data passwordnya. Nah, selanjutnya delete. Nah, kalau delete kita hapus. Sama codingannya, yang membedakan query. Nah, ini saya kontrol copy. Kopinya di sini, paste di situ. Yang membedakan query. Query-nya apa? Delete from. Nah, kemudian nama tabel. Nah, di sini ingat kalau ada where, kalau tidak maka akan hapus semua isi data di tabel login. Nah, ini saya menggunakan where, nanti akan dihapus hanya satu data saja sesuai dengan username-nya apa, passwordnya sikat habis. Nah, ini contohnya saya jalankan. Simple, tinggal merubah query saja. Misalkan tadi 1 2 3, passwordnya 90. Oke, berhasil masuk. Nah, ini 2 3-nya saya delete, hapus, berhasil. Saya cek, gagal karena sudah tidak ada 1 2 3 90 itu udah nggak ada. Misalkan saya buat siang, passwordnya siang. Oke, berhasil. Nah, yang sekarang tinggal dua datanya, ada siang dan halo, seperti itu. Nah, jadi pertemuan hari ini kita buat database, cara menghubungkan antara aplikasi dengan database, kita buat database diakses, kemudian kita mengquery, yaitu mengakses di dalam database untuk menambahkan, add, menggunakan command insert into.
Untuk edit, merubah menggunakan komen update. Kemudian juga untuk menghapus menggunakan komen delete. Oke, seperti itu. Ini bisa dicoba, source code-nya juga nanti akan saya share di folder materi. Di slide-nya bisa kalian coba nanti hasil seperti apa. Jadi itu untuk rangkuman hari ini. Dan tugasnya ini sama seperti kemarin, yaitu membuat aplikasi seperti UTS dengan menambahkan tombol simpan. Nah, kalau diklik tombol simpan, maka datanya akan tersimpan ke dalam database akses, mulai dari tanggal, nomor transaksi, nama, alamat, kelas, bonus, tujuan, harga tiket, jumlah tiket, total harga, uang, dan kembali. Semua data akan tersimpan dalam database akses. Oke, itu untuk tugas untuk hari ini dan slide untuk hari ini. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan tadi mbaknya, monggo coba bisa dilihatkan sharing source code-nya seperti apa yang bisa menyebabkan error. Bapak maaf laptopnya kelas. Nanti saya chat Bapak aja. Oh gitu, oke kalau gitu silakan nanti chat ke saya. Oke, untuk yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Udah selesai. Ini akan saya share untuk pembelajaran kalian di pertemuan 13 menggunakan database akses. Jadi simple. Nah, minggu depan kita nyoba SQL Server. Ini basic, jadi nanti menggunakan tool terhubung dengan database. Bisa TXT, bisa akses, bisa SQL. Dan ini skill basic ketika kalian di industri bisa ini aja. Ya kok buka ini? Bisa ini aja. Nah, itu ada nilai plusnya. Setidaknya bisa ngelihat, misalkan ada yang masih manual, masih digunakan apa? Nulis pakai lembar kertas. Nah, itu bisa kalian propose. Oh, ini saya buat sistem, nanti dibuatkan secara otomatis. Saya buat aplikasi, nyimpan database. Nah, itu lebih bagus. Dan biasanya kalau ada improvement yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya setidaknya dapat bonus atau banyak improvementnya, bisa naik gaji, naik pangkat, naik jabatan, seperti itu. Oke, ini akan saya share di e-kampus materinya yang source code yang saya buat untuk pembelajaran kalian. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini juga udah saya rekam. Kalau rekamnya udah dapat berapa? 48 menit. Nanti akan saya share di e-kampus di folder video di pertemuan ke-13. Kalau saya kecepatan, interrupt aja. Atau misalkan ada yang nggak paham, nggak ngerti, tanyakan. Tapi saya berusaha sepelan mungkin, sebisa mungkin, segampang mungkin untuk disampaikan ke kalian supaya kalian paham. Kalau ada kesulitan, tanyakan. Materi saya masukkan ke sini untuk tadi 13. Oke, ada yang masuk? Nggak ada yang masuk. Oke. Oke, ini sudah masuk. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah, kalau misalkan ada kesulitan ketika kalian sedang mengerjakan tugas atau sedang membuat aplikasi, tanyakan aja.
WA ke saya ataupun email. Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup kayaknya Pak. Oke, kalau cukup akan saya stop untuk videonya 50 menit.